Mengapa sih matematika ini perlu diberikan kepada siswa di sekolah? Alasannya, karena matematika ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana matematika ini membantu siswa untuk berpikir sistematis, analisis, logika, kritis, serta dapat meningkatkan daya kreativitasnya. Ilmu matematika ini dibutuhkan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, struktur, ruang, dan perubahan. Fungsi dari matematika itu sendiri yaitu sebagai media atau sarana siswa dalam mencapai suatu kompetensinya. Nah, salah satu contoh kegiatan yang menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti menghitung harga belanjaan, menghitung modal usaha, menghitung laba dan rugi usaha, dan menghitung tinggi rumah, pohon, tangga, dan lain sebagainya. Mengapa sih pemahaman teori belajar memegang peranan penting dalam pembelajaran matematika di SD? Alasannya, karena teori belajar ini akan menentukan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi, sehingga guru harus mampu menguasai teori pembelajaran tersebut. Karena dapat kita lihat bahwa kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda dalam proses pembelajarannya. Jadi, guru harus memiliki dasar-dasar yang luas dalam hal mendidik. Nah, salah satu fungsinya yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep matematika secara utuh, mengembangkan kemampuan penalaran, mampu memecahkan masalah, dan mampu menerapkan matematika dalam kehidupannya sehari-hari. Misalkan saya mengajar matematika pada anak sekolah dasar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis saintifik, di mana kendala-kendala atau hambatan yang saya temui dalam menerapkan model pembelajaran saintifik ini yaitu materi yang sulit dan tidak sesuai dengan pengetahuan awal peserta didik. Yang kedua, peserta didik kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Dan yang ketiga, terkadang saya merasa kesulitan dalam mengatur alokasi waktu. Salah satu upaya saya mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat membantu memecahkan suatu masalah dengan menggunakan tahap-tahap metode ilmiah. Salah satunya yaitu dengan cara yang pertama, saya akan merancang media pembelajaran yang akan digunakan dan mencari bahan yang memadai sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Yang kedua, saya akan memberi motivasi kepada peserta didik agar berani untuk bertanya dan berani mengeluarkan atau menyampaikan pendapatnya. Dan yang terakhir, saya akan melakukan perencanaan terlebih dahulu berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan cara menyapa pada saat setiap kali kita pertemuan. Nah, adik-adik tolong ikutin Ibu ya, kalau biar nanti adik-adik bisa setiap pertemuan atau setiap masuk pelajaran Ibu kita bisa melakukan cara tersebut. Ikutin Ibu ya. Kalau Ibu bilang pagi anak-anak, kalian bilang pagi Bu Guru. Jika Ibu tanya bagaimana kabarnya, kalian bilang baik, sehat, luar biasa. Jika Ibu tanya apa motivasinya, kalian jawab belajar, berprestasi. Selanjutnya, langkah baiknya kita yel-yel semangat ya, biar nanti pada saat memulai pelajaran
kita sudah semangat kita sudah semangat terlebih dahulu. Oke, ikutin ibu ya, ibu kasih contohnya. Di mana anak paling rajin, anak paling rajin ada di kelas ini. Di mana anak paling cerdas, anak paling cerdas ada di kelas ini. Ya anak-anak, karena tadi kita sudah yel-yel semangat, jadi sekarang kita akan masuk ke pelajarannya. Tapi terlebih dahulu kita harus biasakan untuk berdoa agar ilmu yang kita dapatkan barokah dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Baik, langsung saja kita berdoa ya. Angkat tangannya lalu tundukkan kepalanya. Ayo kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, karena kita sudah berdoa, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada pertemuan ini kita belajarnya itu terkait tentang mata pelajaran matematika. Di sini ibu akan menjelaskan materi matematikanya terkait dengan persegi panjang. Jadi ibu akan jelaskan apa sih persegi panjang itu dan bagaimana sih contoh persegi panjang itu. Baik, ibu akan menjelaskannya ya. Persegi panjang itu adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Bentuk atau benda persegi panjang ini bisa kita lihat pada benda-benda di sekitar kita. Salah satu contohnya seperti papan tulis, buku gambar, permukaan meja, dan jendela. Baik, ibu akan jelaskan unsur-unsur persegi panjang, tapi terlebih dahulu ibu akan menggambarkan bentuk dari persegi 4 itu sendiri. Di sini bisa kita lihat, ibu akan menggambarkan bentuk dari persegi panjang. Dari tiap-tiap sudut persegi panjang ini ibu akan menaruh huruf A, B, C, dan D. Jadi bisa kita lihat unsur-unsurnya itu. Yang pertama untuk huruf A, B, B, C, C, D, dan DA adalah untuk sisi persegi panjangnya. Yang kedua itu DAB, ABC, BCD, dan CDA ini adalah sudut pada persegi panjang. Kemudian yang ketiga yaitu AC dan BC itu adalah diagonal persegi panjang. Jadi karena kita sudah mengetahui unsur-unsur dari persegi panjang atau bentuk dari persegi panjang tersebut, selanjutnya ibu akan menjelaskan ibu akan memberikan sebuah contoh soal terkait dengan persegi panjang ini. Tadi kan kita sudah menggambarkan persegi panjangnya, bentuk persegi panjangnya. Maka di sini ibu akan menaruh berapa sih panjangnya berapa sih lebarnya pada persegi panjang ini. Panjangnya ibu kasih 6 cm. Sedangkan lebarnya itu 4 cm.
Jadi kita harus mengetahui dulu rumus dari persegi panjang ini. Jadi rumus persegi panjang ini yaitu rumus luas persegi panjang ini yaitu L besar sama dengan P kecil kali L kecil, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Oke. Terus pertanyaan soalnya, diketahui persegi panjang yaitu panjangnya 6 cm dan lebarnya 4 cm. Jadi berapakah keliling dari luas persegi panjang? Yang menjadi pertanyaannya itu berapa hasil dari keliling dan luas dari persegi panjang tersebut. Oke, kita langsung jawab. Panjangnya itu kan sudah kita ketahui bahwa panjangnya 6 cm, terus lebarnya sudah kita ketahui yaitu 4 cm. Jadi kita harus menuliskan rumus dari keliling. Rumus keliling itu sendiri yaitu keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung P plus L sama dengan 2 dikali 6 ditambah 4 dalam kurung 6 ditambah 4. Terus 2 ini kita jumlahkan dulu yang di dalam kurungnya, yaitu 6 tambah 4 hasilnya kan 10. Kemudian kita kalikan 2 dikali 10 tersebut berarti 20. Jadi keliling hasil dari kelilingnya itu senilai 20 cm. Kemudian kita cari pertanyaan luasnya. Luasnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, rumusnya yaitu luas sama dengan P dikali L, dimana panjangnya tadi sudah kita ketahui 6 cm dan lebarnya 4 cm. Kemudian kita kalikan 6 dikali 4 kan sama dengan 24 cm jadi kuadrat. Jadi luas hasil dari luasnya itu 24 cm kuadrat. Seperti ini. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis dan kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan pada saat pulang nanti. Baik, langsung saja angkatkan kedua tangannya lalu tundukkan kepalanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.